Anies stop bansos, Mensos Ari lanjutkan dari Juli-Desember, Anies yang dipuji, waras. Belum lama ini beredar survei yang menjagokan Anies untuk menjadi kandidat Pilpres. Mengherankan masih banyak warga yang buta mata dan hati untuk terus memilih pujaannya ini. Padahal pemimpin satu ini jawara ngeperang tak hanya ke warga DKI tapi sampai ke warga asing di Jakarta kena tipu mentahnya. Sama warga asing, Anies mengumbar soal dirinya memastikan safety dan melakukan pendekatan saintifik dan data yang komprehensif. Nyatanya solusi untuk menghadapi pandemi corona itu hanya toa. Laju penularan corona di Jakarta terus memegang rekor dan kini Jakarta memimpin klasemen. Buah ngeperang lainnya adalah dia berbohong ke Ustadz Agim soal isi paket bansos yang katanya berisi daging tapi ternyata bukan. Belum lagi janji membangun lab pengetesan ternyata hanya berbuah sebuah kontainer karena selebihnya dia bergantung pada lab yang dimiliki pusat. Deddy Corbuzier pun memuji-muji padahal sudah dikerjain dengan jurus kibulnya si Anies. DC menjadi ajang penyebaran kebohongan Anies yang sangat hakiki. Lalu soal kepedulian terhadap rakyat. Dia lagi-lagi mengumbar bahwa Jakarta memiliki dana fantastis untuk mengatasi pandemi. Menke langsung membongkar bahwa DKI itu tak punya uang. Buktinya, Anies sampai menodong pusat untuk memberikan uang yang berujung polemik sesaat karena Anies sendiri tak paham prosedur dan aturan mainnya. Seruan, Jakarta memanggil, yang ditujukan ke para pengusaha atau orang berduit Jakarta untuk membantu DKI menghadapi pandemi adalah bukti putus asanya DKI karena tak memiliki dana memadai untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam menghadapi pandemi. Tapi Anies terus meronta dalam hasrat gila kekuasaan menuju pencitraan ke kursi kepresidenan di tahun 2024. Maka dia pun terus meluncurkan aksi konper tiada henti yang akhirnya meredup karena semakin banyak konper maka semakin banyak pengibulannya yang dibongkar media. Kini, Anies beraksi tegas yaitu malah menyetop bansos yang memang tak bisa diurusnya dengan baik dan bertanggung jawab. Hanya urusan bansos bisa banyak yang salah penyaluran, data tak lengkap dan tumpang tindih dengan bantuan pusat. Urusan bansos saja nggak becus mau jadi presiden. Bisa sih, presiden untuk Kepulauan Seribu. Tentu pusat tak bisa lepas tangan. Lagi-lagi pusat meresponnya itu dengan kehadiran Mensos Pak Juliari Batubara yang akhirnya mengemban tugas besar. Kendatai Jakarta dana APBD itu tinggi tapi ternyata tak mampu menyejahterakan warganya yang dalam kesulitan. Pusat langsung turun tangan. Akhirnya Menteri Sosial Juliari Batubara menyampaikan, pemerintah akan melanjutkan penyaluran program bantuan sosial, Bansos, khusus selama pandemi untuk masyarakat di Jabodetabek hingga Desember nanti. Semula, program Bansos Sembako khusus COVID-19 ini hanya akan berlangsung selama 3 bulan atau hingga Juni tahun 2020. Tapi seperti disampaikan Pak Juliari menyebut pemerintah provinsi, Pemprov, DKI Jakarta memutuskan tak akan melanjutkan pemberian program Bansos kepada masyarakat hingga Desember nanti. Alasannya, anggaran Bansos dari Pemprov DKI Jakarta akan dialihkan ke program lain. Kami mendapatkan konfirmasi bahwa untuk Juli dan Desember Pemprov DKI akan fokus ke program lain dan tidak akan melanjutkan program Bansos Sembako yang mereka jalankan di bulan ini, ujar Juliari saat konferensi per Rabu, 17/6. Kita tahu sendiri model seperti ini jelas pelemparan tanggung jawab. Bukti Anies hanya mem-PHP warganya yang kesulitan. Lagian selain tak punya dana, Anies malah menggunakan dananya itu untuk kepentingan pencitraan demi memuaskan hasrat libido kekuasaannya yang terus menggelegak. Dasar tak punya akhlak. Terkuak pula bahwa adalah pusat yang menanggung sebagian besar Bansos Jakarta. Jadi hingga bulan Juni program Bansos Sembako diberikan kepada 2,1 juta keluarga penerima di Jakarta dengan rincian sebanyak 1,3 juta keluarga dikelola oleh Kemensos dan sebanyak 800.000 keluarga dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi bantuan untuk warga yang sebanyak 1,3 juta itu tetap diurus dengan tuntas oleh Mensos. Mengurus 800.000 warganya sendiri saja Anies sudah terengah-engah dan nafasnya kembang kempis kayak pasien corona yang ditunggu malaikat maut. Anies tepar terkapar karena tak puyeng, uang tak cukup dan anak buahnya tak bisa mengurus dengan baik. Tapi Pak Juliari juga memberi PR. Beliau meminta agar Pemprov DKI Jakarta segera memperbaiki data keluarga penerima manfaat yang bermasalah. Sehingga, data tersebut dapat segera diserahkan kepada Kemensos dan diperbaiki agar bansos yang disalurkan lebih tepat sasaran. Begitulah ketahuan siapa biang yang membuat polemik bansos di Jakarta. Ujungnya ketika Jakarta memanggil, Mensos langsung turun tangan dan beres. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Ari. Begitulah kura-kura.